Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Dr. Gunawan MPDI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Kamzul Fikri bersama teman saya Fathur Rizki, Wardatul Hamro, Nofisha Dia Arinda akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Nofisha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas moderator yang telah memberikan waktu atau kesempatan bagi saya untuk menjelaskan tentang arus Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang latar belakang adanya Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nah, munculnya permasalahan yang mendera di bangsa Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir, bertindak di kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya mahasiswa sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan agar tidak mudah terpengaruh oleh paham asing yang negatif, itulah mahasiswa. Serta agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun hidup dalam berpikir, dalam bertindak di kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Penjelasan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia adalah telah terbentuk sedari dahulu dengan adanya sebuah proses panjang yang dimana dimulai pada zaman Kerajaan Kutai, Kartanegara, Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain hingga kedatangan penjajahan seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Kemudian, bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar juga berjuang untuk mendapatkan sebuah jati diri yang dimiliki oleh mereka sebagai sebuah bangsa yang dimana ingin merdeka dan juga memiliki sebuah bentuk daripada prinsip yang kemudian tersimpul ke dalam sebuah bentuk daripada pandangan hidup dan juga filsafat hidup. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah ciri khas berupa sifat karakter. Nah, sifat karakter bangsa yang dimana berbeda antara yang satu dengan yang lainnya oleh para pendiri bangsa, oleh
para pendiri bangsa kita, kemudian dibentuklah sebuah hal yang dimana terlihat sederhana tetapi memiliki sebuah nilai filosofi yang sangatlah mendalam, dan terdapat 5 buah macam prinsip atau sila yang kemudian dinamakan dengan nama Pancasila. Selanjutnya ini akan kita bahas tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kertodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Muchtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menenggarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, Sumpah Pemuda merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabotinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas kasus R. Stanstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best mind dan the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian 51 mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial. Sekaligus sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai pada saat sekarang ini. Nah, itulah materi yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya materi pembahasan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yang periode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita. Nah, itulah dari saya akan kembalikan kepada moderator. Presentasi kedua, Wardah. Baik, saya akan menjelaskan tentang periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini.
ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk dengan mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Kemudian periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya, karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Presentasi ketiga, Fathur. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan Pancasila di dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan hal ini sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau itu berkaitan dengan kehidupan masa yang sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau satu pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat.
Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti, yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ini ada 3 hal. Yang pertama, Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai keagamaan, kebudayaan, dan adat istiadat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan makalah ini. Kesimpulannya adalah bahwa Pancasila memang sudah terbentuk sedari dahulu dengan melalui proses yang sangat panjang yang dimulai pada zaman Kerajaan Kutai Kartanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, bahkan sampai kedatangannya penjajah seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dan Pancasila ini merupakan sebuah konsep bangsa Indonesia agar memiliki tekad berjuang untuk mewujudkan jati diri dan kemerdekaan Indonesia. Yang terdapat di dalamnya sebuah karakter atau ciri khas atau sifat bangsa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan di dalam arus sejarah bangsa Indonesia terdapat konsep dan urgensi Pancasila dan kaidahnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan konsep dan urgensi Pancasila itu dibagi jadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Periode yang kedua, periode perumusan Pancasila. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila. Sedangkan kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ini ada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Pancasila merupakan produk autentik, yaitu kita bisa dikatakan autentik itu produk yang ori, artinya memang dari rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu bersumber dari nilai keagamaan, kebudayaan, dan adat istiadat. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan untuk makalah ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baiklah, ini presentasi dari kami kelompok 3 mata kuliah Pancasila. Apabila ada kesalahan kata maka itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.